وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أو كما قال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس ما دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال أيضا من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة صدق الله العظيم. Para asatidz wal ustazat yang kami muliakan, Bapak Ibu sahibul hajah, tamu-tamu Allah yang sama-sama kita ngarepin Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi nggut ke nyawa kita dak ada lagi. Tiada kata yang terucap dari kita yang terasa diri kita dhaif, lemah, tak pacak berbuat sesuatu kecuali izin Allah atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di dunia ini dua baik yang harus kita tanamkan. Yang pertama, harus pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah karuniai kepada kita. Wong yang pandai bersyukur ni insyaallah dia ini akan mendapatkan keberkahan dari rasa syukur yang dia lakukan. Wong yang bersyukur akan jadi satu keberkahan. Pertama, berkahnya ini bertambah taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah nikmat, maka dia senantiasa bersyukur. Dan yang kedua, dia akan selalu punya sifat sabar dalam segala apa yang telah Allah takdirkan, apa yang telah Allah tetapkan, musibah, bala, penyakit dan lain sebagainya. Gala-galanya itu sebagai satu orientasi bagaimana dia akan diangkat oleh Allah derajat. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, jangan kepegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, wasta'inu bisobri wasolah. Selesai masalah kita. Sesungguhnya permasalahan kita yang paling besar adalah sesungguhnya permasalahan kita dengan yang nunjuk masalah. Apabila manusia ini udah dekat sama yang nunjuk masalah, naati apa segala yang diberikan, apapun yang diperintahkan oleh yang nunjuk masalah, sesungguhnya masalah dia itu dak katik masalah. Dak katik masalah. Kenapa yang memberikan masalah jadikan masalah dia, masalahnya menjadi masalah yang mudah. Ya ja'alahu makhraja. Diberikan, diatasi dengan yang nunjuk masalah. Apabila manusia ini hidupnya tidak dekat dengan yang nunjuk masalah, maka hidupnya bermasalah. Hidupnya bermasalah. Mak kejingoannya beda katik masalah. Dak kekada dak manusia ini di dunia ini dak ada masalah. Gala-gala manusia ini punya masalahnya. Gala-galanya punya masalah. Dak ada yang dak ada masalah. Ada presiden masalah, ada kiai bermasalah, ada wong berduit bermasalah, apalagi yang dak katik duit. Ada. Iyo.
Inilah dah katik duit, dah dekat pula dengan Allah. Bagaimana ini? Bagaimana? Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama ngarep pada Allah Subhanahu wa taala, kita ini masih berada di bulan Agustus. Masih berdenyang-denyang di kuping kita peristiwa yang luar biasa, yakni peristiwa kemerdekaan, kemenangan Indonesia. Masih pula kita ni dalam suasana Muharram. Kami ini dari fokus insya Allah masih menyemarakkan gebiar Muharram dan 17. Insya Allah di Masjid Nurul Hidayah ada tabligh akbar. Paginya ada lomba-lomba, ada lomba MTQ dari umur 12 sampai 22. Kemudian ada lomba majelis ibu-ibu membaca Asmaul Husna. Menghafal Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga lomba hadrah. Insyaallah nih kasih masjid ada undangan dari fokus kami kebenaran koordinator bidang dakwah insyaallah. Jatuhin kalau nak daftar lomba insyaallah memperebutkan daripada uang pembinaan, piala dan sertifikat insyaallah dari gubernur langsung karena fokus ini binaan dari penasihatnya langsung gubernur. Nah itu mungkin ada pendaftarannya 150 grup hadro, kori maupun Asmaul Husna tadi. Tapi insyaallah mantep pulau caranya tuh. Mantep pulau ada ya pembinaannya itu dari gubernur masalah. Itu insyaallah. Ibu-ibu yang sama-sama ngarep pada Allah SWT. Jadi kalau kita bicara tentang kemenangan, kemerdekaan, kira-kira kata aku nurut kamu kita ni lah merdeka belum? Hah? Belum. Nah, berarti belum, tidak? Kita ni lah menang apa belum? Belum. Bagaimana makna ini? Diproklamir ke sudah, Nah, kemudian kalau kita nak tengok kita ni menang apa belum, sukses apa belum, maka ada patokannya wong yang sukses. Ada patokannya wong yang sudah sukses dan ada patokannya wong yang sudah dapatkan kemenangan. Siapa mereka? Ada dalam sejarah. Kalau kita nyingok wong yang hidup, belum tentu dia sukses matinya. Belum tentu dia sukses hidupnya. Siapa yang jadi bisa kita jadi kepatokan? Dakada. Dakada. Maka kita harus memahami bagaimana nian kemenangan yang sebenarnya, bagaimana nian yang dimaksud wong yang merdeka, bagaimana nian yang dimaksud wong yang sukses. Maka kalau kita ingin menengok bagaimana wong yang sukses ini, maka tengoklah sejarah. Wong Islam ini harus paham sejarah. Karena dalam sejarah sudah diceritakan tentang wong-wong yang sukses. Kalau kita ingin lihat bagaimana nanti kita, maka contohlah wong-wong yang sudah sukses. Siapa mereka? Yakni para nabi, para rasul, para sahabat. Ini orang-orang yang sudah cetonian. Itu campuran Indonesia cetah. Bahasa Palembangnya cetonian. Kalau kita itibak kepada mereka, dak kekado kita dak sukses. Asak jalannya sama, asak caranya sama, tidak muluk-muluk. Ini kadang-kadang dia kan nabi, dia kan rasul, dia kan sahabat lain lah zaman ini hari. Itulah kadang-kadang nafsu kita. Kadang-kadang kita mencari kesuksesan nurut kendak pikiran kita dan nafsu kita. Maka hadirin yang berbahagia yang sama-sama ngarep pada Allah Subhanahu wa taala, siapa wong yang sukses? Sebagaimana kita telah dengarkan tadi dalam ayat Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila kalian mau melihat Allah tunjukkan, datangkan oleh Allah kemenangan-kemenangan, dibukakan oleh Allah pintu kemenangan-kemenangan, kesuksesan-kesuksesan. Apa pintu kemenangan dan kesuksesan?
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka Allah tampakkan ternyata pintu kesuksesan itu banyak wong yang berbondong-bondong masuk mengikrarkan, mengucapkan kalimat iman, la ilaha illallah. Maka hadirin yang bahagia, kesuksesan para sahabat mendapatkan kalimat ini tidak mak kita. Kalau kita langsung Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, disyahadatkan, diazankan dan diiqamahkan. Tetapi para sahabat ini untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan keridhaan, untuk adanya hakikat iman dalam diri mereka ini, mereka butuhkan mujahadah, totalitas. Mereka ini mendapatkan mujahadah yang totalitas. Dalam sejarah kita lihat orang-orang yang ketika sebelumnya dia jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, disitulah kesungguhnya Allah berikan kemenangan kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Islam adalah merupakan tonggak awal utama kita mendapatkan kesuksesan. Pondasi awal kita mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Karena ada ridho Allah dalam agama kita. Ada ridho Allah di dalam agama kita. Maka apabila Allah ini sudah Islam, tinggal bagaimana dia mensyukuri kenikmatan Islamnya itu. Bagaimana dia mensyukuri keislamannya. Maka hadirin yang berbahagia, wong yang sukses adalah wong yang selalu mensyukuri nikmat agama yang Allah berikan kepadanya. Nikmat apa? Nikmat agama. Karena dengan kalimat ini, kalimat iman, maka keridhaan Allah dalam diri kita. Maka wong yang sukses adalah wong yang ketika hidupnya ini selalu membawa iman. Dia ini selalu membawa iman. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang dia ini punya kalimat hakikat iman di dalam hatinya, tandanya adalah dia akan ikhlas dengan keimanannya. Dia akan ikhlas dengan keimanannya. Yang jadi permasalahan ini lagi, kalau kita take kualitas keimanan kita ni sebenarnya kita pacak nak dewek. Kualitas iman kita ni kita bisa nak dewek. Kalau kita tengok para sahabat ini imannya luar biasa. Iman para sahabat ini imannya dahsyat. Imannya dahsyat. Karena memang didapatkan keimanannya secara pengorbanan. Aku nak nanya, kira-kira kita ni sudah belum berkorban untuk iman kita? Ada belum? Asal aku belum ada kita ni berkorban untuk iman kita. Tapi kalau untuk amal agama sudah. Seperti kita nak pergi ke masjid ini, menghilangkan rasa malas ini adalah apa itu? Adalah mengatasi rasa malas dalam amal kita. Sebenarnya kalau kita sudah punya iman yang kuat, itu tak katik masalah lagi. Tak katik masalah lagi, Pak. Nak solat, nak tahajud. Karena apa? Buah daripada iman adalah amal. Buah daripada iman adalah amal ketaatan. Jadi kita bisa nengok kualitas keimanan kita dalam amal. Dalam amal. Tak kekada ada orang yang ngatakan aku beriman. Solat setahun 2 kali. Mana itu? Idul Adha, Idul Fitri be. Tak salah-salah masjid sumbangan dia. Kira-kira ada bagaimana ini?
Ya nak? Dia tidak akan mendapatkan dari apa baik ketika dia ini amal utama daripada sholatnya ini sudah tidak benar. Maka hadirin yang berbahagia, langkah utama sebenarnya kita dalam peringatan tahun baru, peringatan hari kemenangan, bukan berhura-hura, bukan senang-senang dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita ini mengevaluasi, bagaimana kita merenung, bagaimana kita ini nyelek masa lalu kita. Karena memang masa itu terdiri dari 3 macam. Masa yang lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu sebagai salah satu introspeksi diri. Masa sekarang bagaimana kita memperbaiki diri. Masa yang akan datang adalah darun nikmah, tempat di mana kita tidak lagi berjuang, tempat kita menikmati hasil daripada apa yang kita ikhtiarkan. Wong yang sukses, wong yang punya iman yang benar, punya hakikat iman yang benar, orientasinya orientasi kehidupan akhirat. Jadi itu Pak ya. Jadi kalau wong masih orientasinya cuma condong ke dunia, ini tidak sukses. Mungkin keseleannya kata kita, mungkin ya tak? Kawan inilah suksesnya, labu mobil, rumah bagus, jabatan tinggi, kepala depak misal. Tak? Mobilnya banyak, istrinya 4 misal. Sukses lah itu kata kita Maka hadirin yang berbahagia, kalau tengok sejarah, bukan itu yang sukses. Yang sukses itu adalah wong yang habis-habisan totalitas hartanya, dirinya, jiwanya untuk agama. Gitu Pak. Jadi wong sukses itu seperti itu. Jadi kalau kita nak ke hidup kita nih, maaf ngomong, bukan tak boleh nyari dunia, boleh. Para sahabat tuh berduit galau, kaya-kaya semua, tapi dikirimnya, transfernya. Kekayaan itu untuk akhirat. Hartanya habis-habisan. Ibu-ibu ya, kalau kita tengok Khadijah. Khadijah ini Masya Allah, ketika dia mengenal Rasulullah ini, 2/3 daripada kekayaan yang dimiliki oleh Mekah dan Madinah itu punya dia. Milik dia. Tapi ketika Khadijah menjelang nak matinya, bahkan untuk kain kapan pun dia tak terbeli. Untuk kain kapan pun tak terbeli dia. Dia ngomong sama anaknya, wahai Fatimah, tolong, Umi ini malu nak ngomong langsung sama Abi. Ngapa Mi katanya? Tolong kau pintakan serban yang dipakai oleh Abi kau tu untuk menjadi kain kafan. Menangis Rasulullah mendengar apa yang diomongkan oleh Fatimah, kedengaran. Maka Rasulullah langsung ngomong sama istrinya, wahai Khadijah, Masya Allah, kecil iga rasa nawak ni. Ya dak, kecil iga. Ya dak, Allah lah niap. Ya dak, Allah lah niap untuk awak ni surga yang seluas-luasnya. Ya dak, Masya Allah. Sangkin Khadijah ngomong, wahai Abi, andaikan nanti engkau dengan para sahabat berjuang, kemudian kau mendapatkan halangan, ya dak, mungkin ada anak sungai yang kau lewati sehingga tidak ada jembatan, maka galilah kubur aku. Maksudnya apa? Kau ambil tulang belulangku untuk kau susun jadi jembatan sebagai lintasan engkau meneruskan dakwahmu. Sangkin kenyo, begitu dahsyatnya pahamnya Khadijah ini tentang apa? Pengorbanan untuk agama. Kalau kita nak tengok sejarah jelaskan, sahabat ini dah lemak-lemak di Mekah, pedagang, punya bini, punya anak, lucu-lucu. Ketika masuk Islam, dibuat sara oleh wong kafir, dibaikot, pokoknya diuyok-uyoi, dimarah-marahi, bahkan dizolimi dan lain sebagainya. Hingga Allah mengintahkan Nabi dan para sahabat hijrah. Hijrah.
Ini karena apa? Karena Allah menghendaki agama ini tersebar ke seluruh alam. Makanya diperintahkanlah hijrah. Kalau tidak diperintahkan hijrah, mungkin kita tidak tercium, mungkin kita tidak masuk, atau kita tidak nyampe agama ini di Indonesia. Karena Allah tahu ingin menghendaki agama Islam ini tersebar. Maka asbab daripada ketaatan para sahabat ini, tinggalkan bini, tinggalkan anak, tinggalkan perniagaan, tinggalkan gala-galanya. Totalitas. Tidak bawa apa-apa, Pak, wong Mekah nih. Bawa diri, tidak ngikuti perintah Allah dan Rasulnya. Totalitas, pergi untuk memperjuangkan agama. Masya Allah. Asbab daripada perjuangan orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang ansoriin ini menerima dengan senang hati. Mereka korbankan hartanya untuk saling bantu-membantu kepada wong-wong muhajirin untuk mensyiari, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka akhirnya apa? Terbukalah pintu kemenangan bagi agama Islam. Mekah yang tadinya tidak tembus-tembus, akhirnya terbuka Fathul Mekah. Masya Allah. Ini kedahsyatan daripada kemenangan yang Allah tampakkan. Kenapa? Karena di Madinah berbondong-bondong wong nih ngucapin kalimat iman la ilaha illallah. Jadi kesuksesan itu bukan menang perangnya, tapi banyaknya wong ini banyak wong dapat hidayah. Maka hakikat daripada perang yang sebenarnya apa yang katakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika balik dari perang Badar, roja'na min jihadil asghar. Para sahabat, ibarat bahasa itu tercengang-cengang. Bagaimana nih ya Rasulullah, Badar ini perang yang paling besar, banyak kita yang mati, meninggal, syahid. Kau katakan ini perang yang kecil. Maka kata Rasulullah SAW, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita akan masuk kepada perang yang sesungguhnya, perang yang besar. Apa kata Rasulullah SAW? Jihadun nafs. Jihadun nafs. Jadi perang kita yang sebenarnya bukan perang melarang penjajah, melawan musuh-musuh Islam. Itu dianggap masih perang kecil. Sebenarnya perang besar itu ada dalam diri kita dewek. Apa itu? Jihad nafs. Memerangi hawa nafsu kita. Memerangi nafsu syahwat kita. Memerangi nafsu duniawi kita. Kita ini masih dijajah. Kita ini masih dijajah dengan nafsu kita. Nafsu males, nafsu maksiat, nafsu duniawi. Nah kalau kita maaf ngomong masih tidak bisa ngalahkan, ngendalikan hal dalam nafsu kita, berarti kita masih dalam penjajahan dan masih dalam perbudakan. Masih dalam penjajahan dan masih dalam perbudakan. Maka hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW katakan dengan para sahabat, orang cerdas, orang pintar, orang sukses, wong yang hebat, madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah katakan wong sukses itu adalah orang yang pandai mengendalikan nafsunya dan orang yang pandai ikhtiar, berusaha istiqomah di dalam ketaatan, enggot sampai nyawa, enggot sampai kematian, amalnya memudahkan hati lisannya mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah. Itu wong yang sukses. Jadi wong yang menang, wong yang hebat, wong yang sukses adalah ketika dia hidup di dunia ini nafsunya dikendalikannya, bukan dia dikendalikan oleh nafsu. Dan berupaya dia ini bagaimana semaksimal mungkin selalu taat dan patuh, istiqomah dalam jalankan perintah Allah. Kalau wong sudah ini
Raso-raso aku, dak kekodak lagi dia buat maksiat. Nyabo, amal baik itu pasti menutupin celah keburukan dalam diri kita. Coba lah kan. Ya dak. Kalau kita sudah maaf ngomong senantiasa sholat di masjid, duduk dalam majlis ilmu, berzikir, enggong-enggot tak terlepas dari amal-amal agama, sempet lah buat maksiat. Tak kekodak lagi. Tak kekodak lah. Tak kekodak lagi. Kenapa orang banyak buat maksiat? Karena pikirannya kosong, hatinya melok kosong. Yang isi hati ini apa? Yang isi hati ini pikiran, mulut, kuping, mata. Yang isi hati, Pak. Kalau wong selalu gunakan mulutnya bicara baik, berzikir, baca Quran, matanya untuk nangis, baca Quran, kupingnya untuk dengar tausiah, pikirannya berpikir bagaimana dirinya dan keluarganya selamat daripada azab Allah. Dia gunakan 4 fasilitas ini, niscaya hatinya bersih. Yang galak ngotori daripada hati ini, kita nilai yang tak baca menggunakan fasilitas tadi hingga enggot kemaksiatan yang masuk. Mata buat maksiat, mulut buat maksiat, kuping buat maksiat, pikiran buat maksiat. Maka akhirnya apa? Hati kita kotor. Kalau hati kotor, tak kekada kalimat iman ini akan tertanam dalam diri kita. Maka kesalah kalau ada orang mati kadang-kadang ngucapin sesuai dengan hobi dan kecintaan dunianya. Jadi kau ngadepi sakaratul maut, Pak. Kadang-kadang dia mati bola, dead, mati. Woi, rupanya dalu-dalu kodak nonton bola, tolak tahajud dak kodak. Nah, banyak tahu belakang dua jabo tak? Iya, sholat luar biasa, Pak. Oh, nonton bola tuh tahan matanya. Oh, dak 2 rakaat bae untuk sholat tahajud. Ya dak? Dak kodak-kodak. Hingga waktu subuh lewat, lego kesiangan pulo. Nauzubillah min. Sesuai dengan kecintaan. Jadi apa yang kita cintai, apa yang kita omongi, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita jingok, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang resep dalam hati. Kalau kita resepnya selalu menyudung kebesaran Allah, insya Allah kebesaran Allah akan masuk dalam hati kita. Insya Allah masuk akan dalam hati kita. Nah inilah untuk mendapatkan kemenangan adalah mempertahankan daripada kalimat iman, hakikat iman di dalam hidup kita. Nah yang kedua, wong yang sukses, wong yang dapat kemenangan adalah wong yang dianya berupaya tadi. Buah daripada keimanan adalah amal dan ketaatan kepada Allah. Buah daripada keimanan adalah ketaatan. Amal yang istiqomah, amal yang bawa berkah. Berkahnya apa? Berkah untuk hidup dia dewe. Pertama, amal yang istiqomah ini akan memupuk sifat-sifat yang mulia bagi wong yang ngamalkannya. Sifat tawadu, sifat ikhlas, sifat sabar itu hasil daripada buah amal yang istiqomah. Ada wong yang kadang-kadang ngomong kaget dulu lah sholat untuk apa sholat kalau udah ikhlas, itu wong gilo. Ndak kemungkin wong tidak sholat tiba-tiba nak nyari ikhlas, ndak baca. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Awal daripada segala amal, awal daripada cegahnya kita daripada maksiat adalah sholat. Awal terima di amal adalah sholat. Awal daripada tercegahnya maksiat adalah sholat. Lalu bagaimana kita sudah sholat tapi masih maksiat? Kita sudah sholat tapi masih berbuat keburukan. Nah, kau hadirin yang berbahagia, jangan kita berputus asa dengan sholat. Apa yang kita harus lakukan? Perbaiki lagi kualitas sholatnya, bacaannya, gerakannya, wuduknya, istinjaknya. Kenapa? Karena amal ini harus ittiba kepada Rasul.
Kalau kita kencing, kencing cara Rasul. Wuduk, wuduk cara Rasul. Salat, salat cara Rasul. Jangan buat cago-cago dewe. Enak. Jangan buat cago-cago dewe. Tidak belajar. Enak. Nyandi nyolatkan uang mayat pakai ruku, kage. Mayatnya nyawil, woi. Iya. Intinya kalau kita beramal tuh dengan ilmu. Ilmu ini harus ittiba kepada Rasul. Bagaimana adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan dari ibadah, hari-hari baik kita tidak ittiba kepada Rasul, maka amal kita tuh menjadi amal salah bukan amal soleh. Apa Pak? Gawean dunia pun tidak akan berkah ketika tidak ittiba kepada Rasul. Makan tegak, minum tegak, misal cepat mati wong ini. Kenapa? Karena tidak ada kejayaan dalam dirinya, jasadnya. Karena tidak ittiba kepada Rasul. Segala sesuatu ittiba kepada Rasul ada manfaat, keberkahan untuk manusia itu dewek. Tapi manusia ini, ini makanan sudah halal nih, sudah thayyibah nih, tapi caranya salah, masih salah tulah. Makanlah sudah halal. Caranya lah benar. Ibarat bakso kan. Nah, sekarang nih adab kita dalam hal itu yang bisa menjadikan tidak jadi berkah. Banyak rupanya hal-hal yang menjadikan daripada amal ataupun amal-amal dunia maupun amal akhirat kita ini menjadi satu keberkahan untuk diri kita. Maka wong yang menang, wong yang paling paham dengan amal sunnah. Wong yang paling paham dengan amal sunnah, wuduknya cara Rasulullah. Belajar, cara wuduk. Mungkin kita wuduk kita cak itulah ada. Nah, bagaimana nian wuduk yang sunnah. Kemudian bagaimana nian ibarat solat yang memang zaman dulu kan ada sahabat yang solat sampai Rasulullah. Kata Rasulullah, kau ni belum solat. Sekali, 2 kali, kau ni belum solat. 3 kali, kau ni belum solat. Nah, ngapo nian? Ada apa nian? Terus bagaimana kalau kita ni solat di depan Rasulullah? Woi, kalau salah galah. Solat kita ni salah gala-galanya. Nah, ini hadirin yang berbahagia. Ini adalah hakikat daripada kemenangan yang sungguhnya adalah bagaimana dia ini beramal cara sunnah. Nah, kemudian wong yang sukses, wong yang dapat kemenangan, dia tidak puas dengan ibadahnya baik yang dia gawekan untuk dirinya. Tapi dia nyepirai pula wong-wong yang ada di sekitarnya. Nyepirai, Pak. Jangan tak disepirai. Kalau kamu tidak sepirai wong yang ada di samping kamu, dia teriak-teriak kaki di akhirat. Abi aku tak nyepirai aku, lemaknya dia terjalan masuk surga. Ya, aku masuk neraka ni karena tak disepirai. Tidak diingati, tidak diajak, tidak disampaikan agama untuk ahli keluarga kita. Maka apa kata Rasulullah SAW? Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ku anfusikum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan ahli keluargamu dari sengetan api neraka. Sengetan api neraka. Tak lemak Pak. Tak. Kita tersenget tawon lagi tak lemak. Tak. Benjat-benjat galau. Tak. Tak usahlah ke api neraka, api dunia baik. Kata kamu, ada apa-apa lah Ustaz denget baik, mampir. Tak usahlah denget baik, 1 menit baik lah. Dulu aku sudah pernah ngomongkan, 1 menit baik lah. Kira-kira ada yang tahan masuk neraka 1 menit, ada pengen? Tak apa-apa, sudah tu masuk surga. Ya lah, ada nak nyoba-nyoba. Nah, rupanya dah kata yang galak. Mandi ada tak? Ada. Siapa nak uji ketahanan? Mandi. Semenit kan tak asal masuk surga selamanya dah. Oke. Pak, kalau nak nyoba nian, cobalah dulu api dunia. Semenit aja. Nah, kalau kamu hebat nian, ambil HP, setting 1 menit. Taruh tali telunjuk, dosa gala-gala, dosa badan gala-gala. Telunjuk baik, 1 menit. Tahan ke? Bagaimana 1 menit? Lah berubah, lah masak jari kita, tinggal ngenjoi saus baik. Hah? Oi Pak, api neraka tu
Ibarat dibayangkan api yang paling rendahnya, apinya Abu apa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib kan paman Nabi? Itu dosa ataupun api neraka yang paling rendah. Tegak di pocoknya, ibarat kalau kita api unggun tegak di pocoknya, palak dede. Bagaimana panasnya itu, Pak? Otak gitu, dede. Nah, itu panasnya api neraka. Belum masuk, belum nyemplung. Tegak jauh. Tak ngawas dari luar. Mendede kepala. Nah, itu gambarannya api neraka. Ya tak? Jadi wong yang cerdas, wong yang pinter adalah seorang suami, seorang ibu memikirkan bagaimana dirinya dan ahli keluarganya tidak mampu ke neraka barang 1 menit. Pikirlah. Sikok solat 70 tahun masuk neraka. Sikok solat. Kita lah berapa kali ninggal ke solat. Kalau kita nak tengok sejarah, wong yang paling hebat di antara kita yang sudah nyecep hidupnya di surga adalah Nabi Adam. Nabi Adam ni penduduk surga. Lah lemak di surga, Bu ya. Dak katik rewang. Dak katik rewang kelakar, dak katik rewang ngomong, dak katik rewang untuk rewang tidur misal. Dak katik rewang, dak lemak iga. Nama itulah juga kita, Pak. Kalau masuk surga kedewean, dak lemak iga. Dak lemak iga. Makanya kita butuh rewang. Kalau amal kita sama dengan bini, rewangnya bini itulah. Kalau dak sama, rewangnya bidadari. Iya, kalau dak sama. Kalau bapak masuk neraka, nah ibunya masuk surga. Maka kita ni ada 4 kriteria, ada kesuksesan itu. Ada suami taat, bini tak taat. Siapa itu? Nabi Nuh. Ada yang istri tidak taat, suami tak apa? Istri taat, suami tidak taat. Firaun. Ya tak? Dua-duanya tidak taat. Abu Lahab. Bu. Yang kedua, yang terakhir, yang keempat. Bu ya? Siapa, Bu? Nabi Ibrahim. Suaminya taat, istrinya taat. Ibu kalau suruh mirip 4 yang mana, Bu, yang ibu pilih? Yang terakhir. Subhanallah, Pak, kita lah dapat izin. Sejarahnya, Bu, ya tak? Ibrahim ini bininya 2. Apa? Asa sukses. Tapi itulah dia siapi palang enggak di rumah. Nah, jadi Bapak Ibu yang sama-sama ngarep pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sejarah ini ada kesuksesan. Dalam sejarahnya ada wong yang sudah sukses. Siapa mereka? Yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah wong yang tadi apa kata Rasul atau Allah Subhanahu wa taala, man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan faqul innani minal muslimin. Wong yang sukses adalah wong yang paling baik agamanya, yang paling baik perkataannya. Siapa mereka? Mimman da'a ila Allah, yang mengajak daripada wong yang ada di sekitarnya ilallah, mengajak kepada Allah. Ini agenda kita nih luar biasa nih. Ngopi ya dah, ini ngopi. Ada yang menyebutkan ngopi ngomong perkara Islam. Kalau kami ngopi, kami ngomong perkara iman dan amal soleh. Nah, ngopi ini perlu dibentuk, Pak, karena dalam ngopi ini ada 4 fadilah. 4 fadilah keutamaan. Pertama, as-sakinah fi qalbihi. Wong yang sering duduk dalam majelis ini akan Allah berikan ketenangan. Tenang, Pak, hatinya, Pak. Kalau ada wong yang tidak tenang, kerasnya hatinya, insya Allah membawa ketenangan, sejuk gitu. Ya dah, sejuk. Kemudian warahmah, kasih sayang, sayang Allah. Allah letakkan kepada wong yang sering duduk dalam majelis. Apa? Kenikmatan dalam amal. Lama-lama semakin dengar, semakin ada jazbah, semakin ada semangat untuk kita ibadah, dan akhirnya lama-lama ibadah itu akan menjadi nikmat kita amalkan. Nikmat kita amalkan. Berarti Allah itu sayang sama kita. Berarti Allah itu sayang sama kita. Allah tampakkan cintanya, sayangnya kepada hamba itu dengan apa? Dengan apa? Keistiqomahan dalam ketaatan, kelezatan dalam amal. Ini
Semakin kita banyak dengar, semakin paham, semakin tambah ilmu, semakin tambah pengetahuan, semakin semangat. Ya dah, semakin lembut hati kita. Kenapa? Ibarat bahasa kata Rasul tu, inna hadhil qulub kal hadid yastaudatuhu bil ma. Hati ni mak besi, Pak. Akan berkarat kalau dia terkena banyu. Besi apa be kalau direndam dalam banyu berkarat. Nah, bagaimana itulah hati manusia. Hati manusia ni kalau dia banyak lalai, tidak jalankan perintah Allah, maka kemaksiatan akan datang pada dirinya dan lambat ke laun hatinya ni tambah keras dari jauh daripada hidayah Allah. Tambah jauh dari hidayah Allah. Maka solusi daripada menghadapi melembutkan hati yang keras ini tadi adalah tazkiratul maut wa qiraatil Quran. Pembicaraan kita ini adalah pembicaraan Al-Quran. Pembicaraan kita ini adalah firman-firman Allah. Pembicaraan kita ini adalah amal saleh. Pembicaraan kita ini adalah mengingatkan kita tentang kematian. Maka kalau orang sudah ingat mati, pasti nak persiapan kematian. Kemudian dengan banyak membaca, mendengar Al-Quran, maka insya Allah hati kita makin lembut. Maka setelah kita banyak dengar, banyak suasana yang kita buat ini, bagaimana pula kita bawa di rumah. Jangan cukup di sini be, sudah untuk kita beda. Tapi balik ini kita sampaikan ke keluarga kita, sanak kita, famili kita, tentang pentingnya mempersiapkan bekal untuk akhirat kita, tentang pentingnya bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita, tentang pentingnya bagaimana kita menjaga keistiqomahan amal kita, tentang pentingnya bagaimana kita menjaga keikhlasan amal kita, tentang pentingnya bagaimana kita ini terbebas daripada api neraka hingga enggot kita dapat ridha Allah. Secara otomatis amal kita akan nginggep ke kita, nolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita sudah buat suasana-suasana ini dalam agama di rumah tangga kita, maka insya Allah keberkahan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah itu secara otomatis bisa kita nikmati. Mungkin ningoknya kita tidak ke duit iga. Hidup nih Pak, kalau kata aku barusan ngomong sama kawan nih, dua baik. Pertama, kita hidup nih harus punya kepribadian. Kita tunjukkan kepribadian kita sebagai wong muslim. Tunjukkan jati diri kita sebagai wong yang beriman. Kepribadian ini penting, Pak. Ya, apabila kita tidak punya kepribadian, kita tidak sukses. Misal apa, Pak? Kepribadian. Kepribadian misalnya udah punya rumah pribadi, alhamdulillah. Pak ya? Punya mobil pribadi, alhamdulillah. Ada intinya yang bersifat kepribadian. Bagaimana Ustaz kalau misalnya kita ini tidak sampai kepribadian? Kadang-kadang hitungnya asal-asalan, tidak pulau lah Ustaz, tidak apa-apa. Yo, asal nak pergi haji ada duitnya, asal nak pergi umroh ada rezekinya, asal-asalan. Ini guyon dikit. Jadi hadirin yang berbahagia, orientasi wong sukses adalah orientasi kehidupan akhirat. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Pasti wong yang condong mencari keuntungan akhirat, dunia ngalir, dunia bekah, dunia Allah datangkan, dunia jadi budaknya. Dunia jadi budaknya, Pak, bukan kita dibudak dunia. Wong yang sukses sebelum dia meninggal dunia, dia sudah tinggalkan dunia. Bukan tinggalkan dunia tidak begawi lagi, Pak, bukan. Maksudnya dunia dalam hatinya, Pak, kebesaran dunia dalam hatinya. Apa contoh misalnya hayya 'alas shalah, azan, gawian, dagangan, lagi rami. Nah, pacak tak dia ninggalkan dunia dia saat Allah memanggilnya. Kalau dia dapat meninggal ke dunianya, berarti dia dibudak oleh dunianya. Itu maksudnya, Pak. Jadi jangan kita menyangka dunia ini yang nyata,
main lagi keselian. Ini akan bakal cuman jadi cerita nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Akhirat yang kalau kata kita main lagi cerita-cerita dari ustadz ini, cerita dari hadis dari Al-Quran, bakal jadi sesuatu yang nyato tak kalau sakaratul maut datang kepada kita. Oh, ionian baca Quran itu nerangi. Oh, ionian zikir tuh. Oh, ionian sedekahku. Ya Allah, aku waktu itu dah kodak ngamalkannya. Bagaimana itu? Bagaimana? Nyesel kita dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah menuntun kita. Taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan 2 perkara. In tamaksaktum bihima, kamu tidak akan tersesat kalau pegang 2 ekor ini. Apa itu? Al-Quran wa sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir, kita tentunya jangan terlepas selalu minta kepada Allah. Ya, nangis-nangis kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala ini tetapkan kita dalam iman, matikan kita dalam keadaan iman, berikan kita kenikmatan amal sampai amal ini menjadi manfaat dan berkah bagi kehidupan dunia akhirat kita. Ya mukallibal qulub sabbit qalbina ala dinik wa ta'atik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang berkah ini di malam ini. Mudah-mudahan menjadi satu ibrah, satu pemahaman, satu jazbah semangat kita untuk bagaimana kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita ini menjadi umur yang berkah. Jangan sampai masih Allah tunjukkan kesempatan umur tambah una-una. Tambah una-una. Maksud tambah una apa? Banyak maksiatnya, tambah jauh dari Allah. Itu una-una itu. Umurnya jadi dimanfaatkan untuk una-una. Wong yang una-una ni ngana. Ngana hidupnya. Dak ketenang ika. Mungkin dunia bisa menyenangkan tapi tak bisa bikin tenang. Tapi hanya dengan agama, hanya dengan ketaatan kepada Allah, hanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah, ketenangan dan kesenangan Allah berikan di kehidupan dunia sementara, dan akhirat akan Allah masukkan ke dalam surga dengan keridoannya. Jatuhin kalau ada nak bertanya, jatuhin. Ibu tanya dah. Ibu nak nanya itu Nabi Ibrahim tadi ya, Bu?